Selamat datang di Film yang Membekas, channel yang selalu menghadirkan kupasan film dengan cerita penuh emosi, konflik, dan luka yang membekas lama di hati penonton. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya bila rumah tangga yang tampak sempurna hancur, bukan karena orang asing, tapi justru oleh darah daging sendiri? Film ini berjudul Ipar Adalah Maut, sebuah drama keluarga yang diangkat dari kisah nyata, sempat viral di TikTok, dan kini diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Hanung Bramantyo. Dibintangi Michelle Ziudit sebagai Nisa, Deva Mahendra sebagai Aris, dan Davina Karamoy sebagai Rani. Mari kita simak alur penuh cinta, pengkhianatan, dan luka yang membekas selamanya. Film dibuka dengan suasana hangat sebuah keluarga muda. Nisa, seorang istri yang penuh kasih, dan Aris, suaminya, hidup bahagia bersama putri kecil mereka, Raya. Rumah sederhana itu penuh tawa, penuh cinta. Nisa tampak menjalankan perannya dengan sepenuh hati, seorang istri yang taat, seorang ibu yang penyayang. Sementara Aris digambarkan sebagai kepala keluarga yang tampan, penuh wibawa, dan menjadi kebanggaan Nisa. Bagi tetangga dan kerabat, rumah tangga mereka adalah gambaran sempurna. Namun, seperti banyak kisah lain, kesempurnaan itu hanyalah permukaan, sesuatu yang rapuh, menunggu saat untuk pecah. Suatu hari, Nisa kedatangan tamu istimewa, adik kandungnya sendiri, Rani. Karena alasan pekerjaan dan pendidikan, Rani memutuskan tinggal sementara bersama Nisa dan Aris. Awalnya, kedatangan Rani disambut hangat. Nisa bahagia bisa kembali dekat dengan adiknya. Aris pun tampak menerima, meski ada tatapan samar yang sulit dijelaskan. Rani digambarkan sebagai gadis muda penuh pesona, ceria sekaligus cerdas. Ia sering membantu Nisa mengurus rumah, menemani Raya bermain, bahkan sesekali bercanda dengan Aris. Disinilah benih masalah perlahan mulai tumbuh. Seiring waktu, hubungan Nisa dan Aris berubah. Aris yang dulu hangat mulai menjadi dingin. Ia sering mencari alasan untuk pulang larut, lebih sibuk dengan pekerjaannya, atau tiba-tiba berdebat tanpa sebab. Nisa merasa ada yang aneh, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya lelah, mungkin hanya fase rumah tangga. Namun, penonton tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Kamera film sering menyorot interaksi kecil antara Aris dan Rani. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu hangat, percakapan samar di balik pintu. Dan semakin lama, jarak Nisa dan Aris melebar. Sementara kedekatan Aris dan Rani justru semakin nyata. Naluri seorang istri jarang salah. Nisa mulai merasakan keganjilan. Ia sering mendapati Aris melirik Rani, atau Rani yang tampak gelisah setiap Nisa masuk ruangan. Ada adegan ketika Nisa masuk ke kamar, dan mendapati ponsel Aris diletakkan terbalik di meja. Saat Nisa mencoba mengambilnya, Aris buru-buru merebut dan marah tanpa alasan jelas. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Nisa menemukan pesan samar di ponsel Rani. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Adiknya sendiri, orang yang ia cintai, menyembunyikan sesuatu. Penonton dibuat ikut merasakan dilema, apakah ini hanya kecemburuan tanpa dasar, atau benar-benar ada pengkhianatan. Titik balik film datang ketika Nisa memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan penuh rasa takut, ia mengikuti Aris yang tiba-tiba pulang lebih awal. Dan di sanalah kebenaran itu terbuka. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Aris dan Rani, suaminya dan adiknya, berduaan dengan keintiman yang tak bisa lagi disangkal. Adegan ini menjadi salah satu puncak emosional film. Nisa terdiam, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh. Penonton bisa merasakan hancurnya hati seorang istri, sekaligus luka seorang kakak. Pengkhianatan itu nyata. Rumah tangga yang ia jaga dengan doa dan cinta kini runtuh, dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Setelah kebenaran terungkap, film memasuki babak penuh emosi. Nisa menghadapi Aris dengan amarah dan kesedihan. Aris mencoba membela diri, tapi kata-katanya kosong. Rani menangis, meminta maaf, tapi luka sudah terlalu dalam. Adegan pertengkaran ini dibuat intens, dengan sorot kamera bergantian pada wajah penuh air mata. Bagi penonton, ini bukan sekadar drama. Ini adalah gambaran nyata betapa pengkhianatan merusak, cinta hancur, keluarga berantakan, dan darah daging sendiri berubah menjadi duri. Setelah itu, hubungan Nisa dan Aris tak bisa kembali. Kepercayaan sudah mati.
Nisa harus menanggung rasa malu, sakit hati, dan luka batin yang membekas. Raya, anak kecil yang polos, menjadi korban tak langsung dari drama ini. Ia kehilangan kehangatan rumah dan tumbuh di tengah retakan keluarga. Sementara itu, Rani digambarkan sebagai sosok yang akhirnya sadar bahwa kesalahannya tak bisa dihapus. Ia kehilangan kakak, kehilangan harga diri, dan menjadi simbol kehancuran ikatan keluarga. Film menutup dengan narasi reflektif. Bahaya bisa datang dari orang terdekat. Ipar, yang seharusnya dihormati dan dijaga jaraknya, justru bisa menjadi maut jika batas itu dilanggar. Kehidupan Nisa mungkin berlanjut, tapi luka itu membekas selamanya. Film ini bukan sekadar drama perselingkuhan, tapi juga pengingat. Jangan pernah abaikan batas dalam hubungan keluarga. Kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Sekali retak sulit untuk diperbaiki. Dan pengkhianatan adalah luka yang membekas sepanjang hidup. Itulah alur film Ipar Adalah Maut. Menurut kalian, apakah Nisa bisa memaafkan? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kupasan film membekas lainnya.